Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat ngaji Al-Quran dimanapun berada. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengurai hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. Baik, kita akan mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut إن كنتم صادقين. Baik, bismillah, kita uraikan satu-satu. Pada lafal qul in kanat, lafal lam tidak boleh memantul ya. Jangan sampai qul in kanat misalkan seperti itu. Ada kadang-kadang dia memantulkan di lafal huruf lam. Qul itu kadang dia memantul. Usahakan tidak memantul dan mengalir ya sifat lam. Kenapa? Karena dia sifat bainiyah lil umar kan. Qul in kanat, tidak terlalu ditahan suaranya dan tidak tahu dialirkan suaranya, tapi dia tengah-tengah. Qul in kanat, ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Ya, dan di sini nunnya bagaimana cara membacanya? Samarkan kepada makhraj daripada huruf kaf langsung. Qul in kanat. Ya, kemudian pada lafal di sini perlu ditahan nunnya sepanjang 2 harakat baru masukkan ke kaf. Kemudian pada lafal ka ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal ta sukun. Nah, karena tak memiliki 2 sifat yang harus menonjol dalam membacanya, dia tidak boleh memantul. Kanat lakum, misalkan begitu, tidak boleh mantul. Dan dia tidak boleh diganti dengan huruf sin, misalnya kanas lakum, misalkan seperti itu. Dia ada sifat yang pertama, tak memiliki sifat hamas. Yang kedua, tak memiliki sifat yang namanya apa teman-teman? Yaitu sifat syiddah. Nah, ketika kita melafalkan huruf ta ini, yang mana urutan yang harus dibaca? Yang pertama syiddahnya dulu, baru hamas. Syiddah itu tertahanannya suara. Kanat, baru at ya kasih. Kanat sedikit saja tapi dalam hamasnya ya. Kanat lakumud daru. Kemudian pada lafal ad-daru, di sini lakumud daru, ini tidak dibaca lakumud daru. Ini alifnya dianggap tidak ada. Dan di sini langsung kita hukumi dengan alif lam syamsiyah, yang dimana alif lamnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf dal, langsung ditekan di dalnya yang tasydid. Lakumud darul akhirah. Da ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu dengan alif, 2 harakat panjang lafal da. Urunya tebal sebagaimana akhirah nanti. Ya, kedua-duanya tebal, ra tafkhim. Kemudian al akhirah, di sini alnya kita namai dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas suara lam ya. Baru di lafal akhiratu ada bacaan a yang dipanjangkan. Ini tidak boleh dipendekkan ya. Misalkan lakumud darul akhiratu. Enggak. Kenapa? Karena di sini a-nya wajib dipanjangkan. Karena dia ada mad badal. Yang dimana mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, dan sebenarnya di sini ketemu dengan huruf alif, maka a-nya dipanjangkan. Akhiratu, 2 harakat. Kemudian pada lafal indallah ada nun sukun bertemu dal. Di sini kita baca dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya menyamarkan suara nunnya kepada huruf dal. Tidak dibaca indallah, tapi dia inda. Ya, langsung disamarkan kepada huruf dal, ke huruf dal dan ditahan.
indallahi. Allahnya, lafal Allah tetap ditebalkan, yaitu lam tafkhim ya. Khalisatan min dunin nas. Kha panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian tam min dunin nas. Nah, di sini pada lafal tam min dunin nas ada tanwin berupa fathatain ya, fathatain atau kita namakan dengan tanwin. Pada dasarnya dibaca khalisatan. Karena bertemu dengan mim, tannya dimasukkan ke huruf mim. Nah, ini yang namanya idgham. Idgham artinya memasukkan. Masukkan langsung kepada huruf mim. Khalisatan. Kemudian tahan surah nya sepanjang 2 harakat karena disertai dengan gunnah. Masukkan rongga hidung kita. Kemudian min dunin nas, sama. Di sini ada ikhfa. Ada nun sukun bertemu dal. Samarkan nunnya kepada huruf dal sebagaimana inda. Dan ditahan min dunin nasi. Du ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harakat. Kemudian lafal min dunin nasi fatamannawul maut. Pada lafal an-nas ada bacaan gunnah, pada lafal nun berharakat tasydid. Ini sama dengan idgham bi gunnah, cara menahan suara nunnya yaitu ditahan min dunin nas. Nasi ada sebenarnya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Mad tabi'i ditandai dengan apa teman-teman? Adanya fathah bertemu dengan alif ya. Kemudian fatamannawul mauta, sama ada nun tasydid lagi. Kita hukumi dengan bacaan gunnah. Gunnah yaitu memasukkan suara ke rongga hidung kita. Tapi di sini ditahan gunnah suara huruf lafal nunnya. Fatamannawul mauta. Kemudian al mauta. Ini wul mauta, jelaskan wunya. Ya, ketemu dengan al mauta. Mauta, lembutkan pada lafal mauta karena di sini ada bacaan lin yang dimana fathah bertemu dengan huruf waw, yang mana waw termasuk huruf lin dan juga huruf mat. Tapi di sini huruf lin karena apa? Karena dia ada fathah yang mendahulunya. Kemudian in kuntum shadiqin, pada lafal inku nun nun sukun yang tidak berharokat bertemu kaf seperti tadi ya, kul ingkanat. Jadi sini kita lafalkan dengan bacaan ikhfa, yaitu menyamarkan suara nunnya kepada huruf kaf, karena izhar itu ikhfa itu kan bacaan antara idgham dengan izhar ya, atau antara izhar dengan idgham. Kalau izhar suara nunnya jelas, kalau idgham suara nunnya dimasukkan. Nah, ikhfa tidak dimasukkan, tidak juga dibaca jelas tapi disamarkan. In kuntum, sesuaikan dengan makhraj ya. Kemudian kuntum, sama sesuaikan makhraj ta yang tipis gitu ya. Kemudian tum ada izhar syafawi sebenarnya, yaitu dengan bertemunya huruf mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Melafal shadiqin, tebalkan sodnya karena dia bukan so ya, shadiqin. Qin ada bacaan mad arid lis sukun, yang dengan mematikan suara nun kita, nunnya kita matikan menjadi nun yang sukun. Nah, karena di sini pada dasarnya bukan sukun asli, maka kita namakan dengan sukun arid. Maka dinamakan mad arid lis sukun disebabkan karena ada sukun arid ini, yang mana sebelum sukun arid ada huruf mad berupa ya di sini. Maka di sini kita panjangkan, boleh 2 harakat, boleh 4 dan boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang sedikit lagi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin.
Ya, shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.